Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Irsyad Pratama, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengintegrasikan aplikasi desktop dan Arduino dengan implementasi pada sistem monitoring suhu menggunakan sensor DHT11 dan juga relay. Oke, pada video kali ini outputnya adalah kita membuat integrasi aplikasi desktop ke Arduino, yang dimana untuk GUI-nya di sini GUI-nya menampilkan yang pertama yaitu nilai suhu dalam derajat Celcius. Kemudian ada nilai kelembapan juga dalam persen. Kemudian ada juga status nilai on atau off atau 1 atau 0. Kemudian ada grafik perubahan suhu secara real time. Nah, selain itu juga ada pop up suhu tinggi. Nah, kemudian selain di atas tadi ada juga dua mode. Menampilkan ada toggle dua mode, itu ada mode otomatis atau auto, yang dimana pada mode otomatis ini sistem akan membandingkan suhu dengan nilai ambang batas. Nah, di sini saya memakai ambang batas 35 derajat Celcius karena setelah saya cek sensornya suhu normalnya sekitar angka 33-34. Maka dari itu saya pakai 35 yang mendekati, yaitu ada 35 derajat Celcius. Nah, jika suhu lebih sama dengan atau lebih dari 35 derajat Celcius, maka di sini akan mengaktifkan sebuah relay, yang dimana relaynya itu terhubung ada tiga, yaitu kipas LED merah dan buzzer, yang dimana kipas LED merah dan buzzer tersebut akan aktif ketika relay aktif. Nah, kemudian muncul juga notifikasi peringatan suhu tinggi. Nah, ketika suhu di bawah 35 derajat Celcius atau normal, relay akan mati. Begitu juga kipas dan buzzer dan lampu LED merah. Nah, tapi di sini ada juga tambahan lampu LED hijau, yang dimana LED hijau akan terus menyala jika suhunya di bawah 35 derajat Celcius atau ketika relay mati. Nah, untuk mode mode manual, di sini pengguna dapat menyalakan atau mematikan relay langsung melalui tombol toggle relay pada GUI-nya. Nah, ketika mode otomatis dinonaktifkan, sementara kontrol sepenuhnya berada di tangan pengguna. Gitu. Nah, untuk grafik suhu real time-nya di sini ditampilkan secara real time menggunakan library Matplotlib. Nah, grafik ini menunjukkan perubahan suhu dari waktu ke waktu dan diperbarui secara otomatis setiap beberapa ratus milidetik. Begitu. Nah, untuk wiring yang saya gunakan seperti ini kurang lebihnya. Pin out dari sensor DHT ini, pin out akan masuk ke pin 2 dari Arduino. Nah, sedangkan relaynya, pin in-nya masuk ke pin 7 Arduino. Nah, ini untuk GND VCC-nya masing-masing ke GND ke ground, GND juga di Arduino. Nah, VCC-nya ke 5 volt. Seperti ini. Kemudian pada relaynya di sini ini ada 3 pin. Ada COM, NC dan NO. Nah, untuk NC ini dalam keadaan normal, ini kan NC normally close. Jadi dalam keadaan normal atau mati, dia akan nyambung dengan pin tengahnya ini, pin sumbernya akan nyambung, yang mengakibatkan nyala atau terjadi aliran arus listrik. Nah, sedangkan yang normally open di sini dalam keadaan normal dia akan open atau terbuka, yang dimana di situ aliran listrik tidak akan nyambung. Nah, maka dari itu di sini saya wiring seperti ini. Untuk daya plusnya kita ke tengah sini ke COM. Kemudian yang normally open saya hubungkan dengan yang namanya buzzer positifnya, tentunya positifnya karena di sini saya menggunakan daya positif ke positif buzzer, dan juga kipas ya tentunya. Serta di sini juga nyambung ke pin positif dari indikator merah. Nah, sedangkan normally opennya saya hanya hubungan ke indikator hijau seperti itu. Untuk negatif saya hubungan semuanya pin negatifnya di sini. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu saya melakukan wiring terlebih dahulu sesuai gambar sebelumnya, slide sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian kita lakukan pengkodingan pada Arduino. Setelah itu kita lakukan pengkodingan atau membuat aplikasi GUI-nya pada Visual Studio Code. Nah, yang terakhir kita langsung ke pengaplikasian. Nah, sebelum ke perkodingan, jangan lupa di sini kita harus mendownload yang namanya library. Nah, untuk pada Arduino IDE-nya, library yang kita gunakan atau yang harus kita download yaitu library sensor THT by Adafruit. Nah, untuk pada aplikasi GUI di sini kita harus download yang namanya PY Serial. Nah, PY Serial ini untuk mengkomunikasikan atau mengintegrasikan antara aplikasi desktopnya ke Arduino Uno-nya. Kemudian ada TKK Bootstrap, yaitu untuk kita membuat tampilan GUI-nya. Dan juga ada satu lagi yang namanya Matplotlib,
Di sini untuk grafik suhu real time-nya. Nah, saya sedikit jelaskan juga cara kerja dari sistem monitoring suhu ini. Jadi, pada sensor THT11 ini akan mengirimkan yang namanya informasi dari suhunya. Nah, ini akan dikirim informasinya ke Arduino. Kemudian dari Arduino akan dikirimkan ke aplikasi GUI untuk ditampilkan. Setelah ditampilkan, di sini di aplikasi GUI-nya ini akan ada logikanya tentang tadi suhunya, dimana untuk mengontrol si relaynya. Nah, pada aplikasi GUI-nya di sini ada dua mode otomatis dan manual. Ketika mode otomatis di sini, ketika GUI ini menerima informasi suhu lebih dari 35 derajat Celcius, maka akan memberikan informasi ke Arduino-nya, akan mengirimkan kode 1, biner 1. Nah, dimana akan setelah dikirim ke Arduino akan dikirimkan ke yang namanya relay. Nah, kode 1 pada relay ini akan mengaktifkan relaynya. Begitu. Nah, ketika relay aktif, maka di sini akan mengaktifkan kipas, buzzer, kemudian lampu indikator warna merah karena relaynya aktif. Nah, seperti itu. Di sini ketika mode manual kita off, maka di sini akan keluar sinyal 0. Yang dimana ke relaynya juga ini akan 0, yang dimana akan mati gitu. Kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Setelah kita wiring hardware-nya, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan codingan pada Arduino IDE. Ini Arduino IDE ya. Nah, langkah pertama tentunya install yang namanya library by Adafruit. Ini yang bisa ini DHT Sensor Library, atau yang ini juga bisa DHT KSN. Yang penting DHT ya. Gitu, bisa diinstal ya. Setelah diinstal, bisa masukkan kodenya ya. Untuk pin-pinnya di sini pin 2, pin 7, ini DHT type-nya DHT11. Nah, untuk ini relay statusnya di sini 0 karena kita pakai aktif high ya. Kalau 1 itu aktif, kalau 0 itu off. Ini 0 off, 1 on. Ini pin mode-nya sebagai output. Kemudian membaca relaynya itu awalnya low ya, jadi relay off saat Arduino nyala ya, kondisi awalnya. Kemudian void loop. Nah, ini kita lakukan terima perintah dari Python-nya. Ini untuk logikanya. Jika komennya 1 atau perintahnya 1 dari aplikasi GUI-nya, maka akan mengaktifkan relaynya itu dibaca high. Nah, ketika mengirimkan 0, maka relay akan 0, akan low. Ini untuk mengirimkan data dari sensor ke aplikasi GUI-nya. Nah, ini codingannya seperti ini. Ada THT rate humidity berarti membaca suhunya, kemudian ada rate temperatur untuk membaca si temperaturnya dalam bentuk persen. Nah, ini untuk serial printnya seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan coding Arduino seperti ini, kita lihat juga di sini ya, COM-nya pakai berapa. Nah, di sini untuk boardnya kalau kita pakai Arduino Uno, kita pilih Arduino Uno seperti ini. Dan ini ya, ingat untuk ports-nya. Nah, ini kita pakai port 10. Nah, langsung kita oke. Jika sudah, kita langsung upload ke Arduino-nya. Nah, ini sedang compile otomatis ya. Jadi ketika langsung mau upload, kita langsung upload aja. Nah, itu sudah di compile. Kemudian, nah ini kalau udah kayak gini berarti udah ke transfer ke Arduino ya codingan kita. Kita silang saja. Setelah sudah melakukan codingan pada Arduino, kita melakukan coding membuat GUI-nya di Visual Studio Code memakai Python. Ini sudah saya buat filenya fix.py. Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, kita download py serial. Nah, kemudian kita langsung panggil di sini import py serialnya. Kemudian ada TK bootstrap ya. Kemudian dimasukkan ke TTK. Nah, kemudian ada matplotlib ya, matplotlib. Nah, itu. Nah, sesuai yang saya tadi jelaskan, kita ingat-ingat COM-nya karena kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya tadi pakai COM 10. Kita pakai sini COM 10. Nah, kemudian ini untuk variabelnya relay state atau mode awalnya 0. Kemudian threshold value. Nah, ini untuk menentukan suhu alarm atau suhu pop up ya. Nah, di sini saya pakai 35. Sesuai saya jelaskan tadi, suhu rata-ratanya karena 3334, saya menggunakan 35 untuk batasnya. Nah, ini untuk mengirim kode kirim perintah ke relaynya atau ke Arduino-nya. Nah, ini untuk kode relay otomatisnya.
Jika suhu lebih atau sama dengan dari threshold value, di sini threshold value-nya 35, maka dia akan mengirimkan ke Arduino-nya berupa angka biner 1, yang dimana akan mengaktifkan si relay-nya. Kemudian jika tidak, maka akan mengirimkan 0, yang dimana di sini juga akan menampilkan teksnya relay off. Ini untuk tombol manualnya seperti ini. Jika mengirimkan kode 1 ke relaynya, ini relaynya 1, maka akan otomatis relaynya on dan relay juga akan aktif. Nah, jika tidak maka akan mengirim 0, di mana relaynya akan off. Nah, ini untuk mendefinisikan metode dari tombol auto maupun manualnya ya. Kemudian ini pop-up alarmnya. Nah, pop-up alarm pop-up peringatan ya. Di sini saya kayak memakai pop-up alarm, di mana saya menggunakan TTK top level yang ada di library TKK Bootstrap, yang dimana akan menampilkan tulisan peringatan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pop-upnya. Nah, ini juga ada keterangan tambahan suhu saat ininya dan akan tulisan kipas aktif. Nah, ini untuk menutup pop-upnya. Jika alarm pop-up is not known, maka alarm pop-up akan destroy, akan hilang, akan tidak muncul gitu. Kemudian ini untuk baca serialnya. Ini untuk waktu runningnya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan show alarm pop-up atau suhunya itu jika lebih dari threshold. Jika tidak maka akan tutup, dan jika auto mode maka akan mengontrol relaynya. Nah, kemudian seperti ini ya codingannya. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, ini untuk close up-nya. Jadi biar nggak error nantinya, jadi ini kita bikin aplikasi buka dan tutupnya. Nah, ini untuk tampilan GUI-nya. Di sini saya memakai tema ya, tema solar. Ini tema ini dari library TKK Bootstrap-nya. Begitu. Ini untuk lain-lainnya. Dan ini untuk start dari aplikasinya. Main loop. Nah, mungkin segini aja codingannya. Menyangkut control relay seperti itu. Nah, setelah sudah ini udah ditentukan komnya ya. Nah, sebelum running pastikan juga aplikasi Arduino IDE-nya kita tutup ya. Jika tidak maka nanti akan bentrok, tidak akan tampil. Nah, bisa kita lihat setelah diupload dalam keadaan off, LED hijau akan menyala. Nah, ketika kita pakai mode manual dan tombol toggle-nya kita pencet, relay akan on, yang dimana akan mengaktifkan LED merah, buzzer, dan juga kipas. Nah, ketika kita off, maka LED hijau menyala. Kita coba langsung ke mode auto, kita pakai korek, kita aplikasikan ke THT 11-nya, suhunya. Nah, bisa kita lihat grafiknya akan naik dan indikator suhunya juga akan naik di situ. Dan ketika sudah 35 derajat, nah di sini 35 derajat, maka akan muncul pop-up dan mengaktifkan juga relaynya, dan juga dimana mengaktifkan si lampu merah, kipas, dan juga buzzernya. Nah, ketika suhu mulai turun dan ketika sudah di bawah 35 derajat, maka pop-up akan hilang dan relay akan mati, lampu LED hijau menyala. Nah, kesimpulannya, di sini sistem monitoring suhu berbasis Arduino dan Python ini berhasil bekerja dengan baik. Si sensor DHT11 mampu membaca suhu dan kelembapan secara real time, sementara relay dapat dikontrol secara otomatis maupun manual. Penambahan kipas, LED indikator, dan buzzer membuat sistem mampu memberikan peringatan saat suhu melebihi batas. Dan dengan tampilan GUI serta grafik real time, sistem ini mudah dipantau dan aplikatif untuk digunakan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.